lulus kuliah, terus dapat dapat kerja itu di salah satu stasiun TV acara gosip. Ibunya datang ke saya. Ini haram apa halal? Saya bilang haram. Alhamdulillah anaknya nggak jadi kerja. Udah cari kerjaan lain. Anaknya jadi kru, jadi ya bukan bukan jadi hostnya tapi jadi kru. Nyari berita ke seleb-seleb gitu. Alhamdulillah nggak dilanjutkan gitu ya. Baru dapat panggilan, saya bilang haram, nggak dilanjutin ya. Jadi kalaupun kita butuh pekerjaan, kita butuh mencari nafkah, maka jangan tergelincir ke dalam hal-hal yang sudah Allah haramkan. Ya, ini hati-hati sekali ya, karena biasanya ketika kita berdua aja, itu kita suka tuh tajasus ya, ngomong-ngomong ngomong-ngomong dikit. Jangan kasih tahu ya, kan begini-begini. Jangan kasih tahu ya dari saya gitu Soalnya ya. aku udah double Nah, check tadi begitu Putri. iya. Jadi ketika kita sudah, ini kita Putri. lagi ngumpul nih sama teman-teman, ada yang mulai kayak gitu, kita ingetin, masih pada kayak gitu, kita keluar tuh dari lingkaran itu, ya, atau kita sibukkan diri kita dengan yang lain. Jadi jangan takut dibilang soalim, ya. Alhamdulillah kalau orang bilang soalim ya, alim, alim itu kan artinya orang yang berilmu. Soalim gitu, alhamdulillah, amin, gitu ya. Ketika kita dibilang soalim itu amin, alhamdulillah, jangan malah jadi takut, nanti kita nggak ditemenin nih, nanti kita nggak punya circle nih, jangan kayak gitu ya. Dan jangan juga takut kehilangan eksistensi ketika kita tidak melakukan hal-hal seperti itu tadi ya. Jadi yang kita takutkan adalah dosa kita bertambah banyak. Dan dalam hadis qudsi ya, hadis qudsi itu kan beda dengan hadis biasa ya. Jadi kalau hadis biasa redaksinya dari Rasulullah. Tapi kalau hadis qudsi, Rasulullah menyampaikan sesuatu, redaksinya dari Allah langsung, tapi bukan ayat. Nah, dalam salah satu hadis qudsi, kalau kita buka Riyadus Shalihin ada di hadis pertama. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang kita omongin, kita gibahin, kita fitnahin, itu akan minta kebaikan kita, pahala kita, sebanyak kita merugikan dia. Ya. Kemudian ketika nggak seimbang juga, ya Allah, dia dulu menyakiti saya tuh ngomongin saya sampai saya begini-begini, ya Allah belum belum ini nih belum balance. Maka dosa dia pindah ke kita. Apa yang kita dapat nanti di hari kiamat? Tumpukan dosa dari orang-orang yang dulu kita gibahin, kita fitnahin, ya. Jadi itu yang jadi pengingat kita bahwa berhentilah untuk mengikuti tren-tren yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Sekarang kan banyak banget ya. Saya sih nggak lihat macam-macam ya. Saya nggak punya TikTok karena memang tidak mau terjerumus lebih parah gitu ya. Karena TikTok isinya seperti itu. Saya cuma punya IG. Ketika lihat IG itu apa yang jadi tren saat ini ya. Jadi tren semua ikut, semua bikin. Kayak Lebaran tahun lalu untuk ngebagiin apa amplop THR. Lebaran, snack itu pakai pakai cara-cara yang ternyata setelah dicari tahu ya ada orang-orang yang mencari tahu itu ternyata cara-cara orang-orang Yahudi gitu. Iya. Diikutin, dijadiin trending gitu ya. Jadi kayak gitu tuh orang sekarang ya demi eksistensi mereka nggak peduli. Nah, kita yang Allah sudah beri hidayah minaz zulumati ilan nur ya. Dari kegelapan kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Sekarang kita udah tahu mana yang benar mana yang salah. Benar salah versi Allah, benar salah versi Rasulullah, versi Al-Quran, versi As-Sunnah. Maka kita pegang erat, kita ikuti. Kalau sekali-kali kita lupa, diingatkan orang lain, jangan marah, ya. Dan kalau sekali-kali kita salah, segeralah kita istighfar. Seperti itu, ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu ngeri banget ya kalau nanti apa orang-orang itu akan mengambil kebaikan kita, pahala-pahala kita yang kita kumpulin susah payah di dunia itu diambil sama mereka, terus gantinya apa? Dosa-dosa mereka pindah ke kita. Nauzubillah min dzalik. Hanya karena apa? Kesenangan di dunia, ya, kesenangan-kesenangan seperti itu. Tadi di ayat sebelumnya di awal-awal juz 6 itu ada ayat sesungguhnya dunia itu laibu walahun ya. Sesungguhnya dunia itu laib. Laib itu tahu? Laib itu permainan, walahun dan senda gurau. Jadi emang dunia itu kalau buat orang yang lalai ya tempatnya main-main aja. Hidup cuma sekali.
ya. Hidup kita pendek gitu ya. Maka bersenang-senanglah. Ya tidak seperti itu. Kalau orang beriman nggak seperti itu. Bersenang-senang itu ada batasnya. Bukan bukan kita harus serius aja ya. Mukanya tegang terus. Bukan harus kayak gitu. Rasulullah juga bercanda. Bahkan Rasulullah itu kalau bercanda ke para sahabat sampai apa? Diriwayatkan sampai rahang apa? Rahangnya itu ketarik ya. Gigi gerahamnya kelihatan. Jadi melihat Rasulullah ketawa, para sahabat itu malah terpesona gitu. Wah, Masya Allah, kita lihat gigi-giginya Rasulullah yang sebegitu rapinya, segitu bersihnya, putihnya. Malah jadi nggak ketawa mereka. Rasulullah bercanda dengan para sahabat, bukan yang serius gitu ya, bukan yang seperti itu. Ya, contohnya nih, yang paling saya ingat ya, bercandanya Rasulullah ketika Rasulullah duduk melingkar dengan para sahabat. Kan mereka itu berhalakoh ya, berhalakoh mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah. Kemudian mereka makan kurma ya. Nah, ketika mereka makan kurma, Rasulullah bilang ke Umar atau Abu Bakar gitu ya, bahwa lihat tuh dia makan makan kurmanya apa namanya paling banyak gitu kan, makan kurmanya paling banyak. Jadi biji kurmanya tuh disisih-sisihin gitu. Tuh makan kurmanya paling banyak dia gitu ya. Kemudian dibalas ya sama Rasulullah, eh daripada kamu makan kurmanya itu nggak tersisa gitu ya, karena semua bijinya pun nggak ada, ditelan juga gitu, bukan hanya daging kurmanya. Setelah itu mereka tertawa bersama. Jadi artinya ketika duduk bareng-bareng, makan bareng-bareng aja Rasulullah bercanda gitu ya. Atau ketika ayat tentang saum ya di surat Al-Baqarah itu kan ada minal khaitil abyad ilal khaitil aswad ya. Dari seperti benang putih ke benang hitam. Nah itu sahabat saking polosnya mereka tuh simpen benang. Pagi-pagi simpen benang ya. Kemudian benang itu mereka simpen dan pas maghrib gitu ya udah gelap mereka buka lagi benangnya. Ini untuk apa ya Rasulullah? Ya, Rasulullah tuh ketawa gitu. Makanya nanya, itu hanya perumpamaan minal khaitil abyad ilal khaitil aswad, itu maksudnya dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian mereka tertawa bersama. Jadi artinya ketika menjelaskan ayat pun bisa jadi Rasulullah sambil bergurau gitu, nggak selalu serius. Tapi apapun yang keluar dari mulut beliau tidak ada yang menyakiti orang lain. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak ada yang keluar dari mulut Muhammad in huwa illa wahyu yuha. Kecuali apa-apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, kalau kita umat beliau, kita ingin mendapat syafaat beliau, kita ingin selamat sampai di surga bersama beliau, maka ya kita mengikuti apa yang beliau contohkan. Seperti itu. Oh enggak, kalau sekarang kita mah mulut kita aman, tapi kita main di grup pakai jari, sama aja. Ya, kita main di status sama aja. Jadi itu kalaupun di Al-Qur'an ini bahasanya dengan dengan mulut. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi bisa aja mulutnya diem, tapi jarinya bermain. Itu sama aja gitu, ya. Intinya adalah bukan di mulut atau di jari, tapi intinya apa yang dia lakukan. Seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pengingat buat kita ya, supaya lebih baik kita pilih man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, dia hanya berkata yang baik atau diam. Gitu. Jadi diamnya kita itu memang benar-benar cari selamat ya. Kalau ada orang bilang, "Oh, biasaan diam nyari selamat deh." Ya emang benar. Daripada kita dosa, mending kita cari selamat gitu. Ketimbang kita ikut-ikutan sama orang-orang yang berbuat seperti disebutkan ayat tadi. Baik ya, sampai Mau sini. nanya boleh nggak, Umi? Boleh, boleh. Beda nggak sih kalau gibah sama ini misalnya kita lagi sakit hati sama seseorang gitu. Jadi kita harus cerita ke sahabat gitu. Itu kan Gibah jadinya sama, menceritakan. sama curhat Iya. ya. Kayak sebenarnya curhat, tapi kan jadinya pasti menceritakan kenapanya kan. Iya, dia Mm, dia nyakitin kita segitunya gitu. Dia ngomongnya ketus atau gimana kayak gitu. Itu mm, masuknya gibah juga nggak? ya.
Karena kita manusia dibolehkan ya, kita eh, me- mengadu ke sesama manusia, asalkan satu niatnya itu memang untuk cari solusi. Kayak tadi kan supaya kita nggak nyesek gitu ya, supaya kita Hmm. nggak kepikiran terus gitu. Nah, apalagi buat orang yang modelnya kalau ada sesuatu yang nggak enak sampai ke bawah, sampai mahnya kambuh, sampai sakit kepala berhari-hari, itu kan kesian kalau kayak gitu ya. Maka dia harus curhat, itu dibolehkan kalau tujuannya itu tadi. Terus yang kedua, orang yang kita ajak cerita, yang kita curhatin tadi, itu kita pastikan orang yang bisa dipercaya. Cukup Hmm. misalnya satu orang aja dan dia bisa dipercaya. Seperti itu. Dan Iya, nggak perlu. Ustazah, mau nanya juga yang curhat tadi. Saya juga suka Mm-mm. curhat, tapi sama suami aja. Kadang itu bukan solusi ya, seperti cuma mau mengeluarkan di dada gitu, dan kita percaya sama suami kita, dia nggak ke kemana-mana mulutnya kan. Jadi biasanya saya sama suami tuh. Jadi dia kasihan deh di tong sampah. Jadi kalau ada yang nggak enak itu, saya pasti ke dia gitu. Kadang-kadang memang kita nggak cuma nggak tahu, nggak ada solusinya gitu loh Ustazah. Tapi kita harus keluarkan gitu. Jadi gimana tuh hitungan Ustazah? Kita tahu Nah, suami cuma mendengarkan, sebenarnya nggak ada solusi, tapi kita cuma, aduh, kok gini 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 gitu kan, Ustazah. mm-mm. Nah, kalau suami istri itu lain lagi. Suami istri suami istri itu memang disuruh, bahkan disuruh ya, ngomong hal-hal yang nggak penting aja disuruh ngomong, suruh ngobrol. Oh, oke, udah betul berarti saya ya. Kalau suami istri kayak gitu justru ya, apapun itu dimanapun disuruh ngobrol supaya mereka itu nggak akhirnya jadi garing satu sama lain, jadi hambar satu sama lain ya, hanya gara-gara jarang ngobrol. Justru Tapi emang harus kita kan ngobrol. kadang keburukan orang lain yang kadang misalnya kita karena perlakuan orang itu sama kita gitu Ya, kan. Nah, tapi itu ya. seperti nggak menggibah ya, nggak jadinya dosa kita atau kita jadi dosa dia ditransfer ke kita, nggak ya, Ustazah? Asal tadi niatnya seperti itu ya. Ketika kita Iya. ngomong itu memang kita sedang mendiskusikan gimana sih gitu. Saya juga kadang gitu ya. eh, apa ada kejadian apa yang ngomong sama orang terdekat adalah pasangan kita gitu. Iya, iya. Oke, berarti nggak dosa Terus ya, aman ya. ya, terus kemudian apa namanya kalau tadi kayak Mbak Putri gitu kan biasanya sama Betty ya, bukan sama suami. Ngomong sama Besti kita sampaikan gitu ya, kemudian dia ngasih, bahkan kadang kalau saking saking percayanya nih sampai hal-hal yang sensitif suami istri gitu ya dicurhatin ke kita ya. Saya Hmm. sebelum Ramadan itu ada yang sampai curhat, Umi, kalau aku sampai menggugat suami aku bagaimana, sampai kayak gitu dicurhatin ke saya gitu. Ya kita berusaha jangan sampai gugat menggugat ya, sekuat tenaga kita ngomong apa aja supaya itu nggak terjadi gitu ya. Tapi dari semua kebolehan kita bercerita kepada manusia, yang terbaik itu curhat kita kepada Allah. Karena semua masalah datang dari Allah dan kita minta penyelesaian dari Allah. Itu yang terbaik. Dan dijamin tidak akan bocor. Dan dijamin tidak membuat dosa kita bertambah ketika kita bisa curhat seperti itu. Misalnya kita dikasarin orang, kita dijutekin orang, diketusin orang ya. Pas habis sholat itu ya kita doa, ya Allah, saya tadi gini-gini, saya minta keadilan ya Allah, saya minta ganti darimu ya Allah gitu. Saya minta gantinya, saya pengen saya hafal Quran ya Allah. Nah, Amin. nah, jadi itu jadi motivasi juga buat kita ya, jadi positif juga buat kitanya ketika kita ngadu ke Allah. Coba ketika kita ngadu ke bestie kita, habis kita cerita, ya paling dia sabar ya. Paling sebatas gitu, karena memang dia tidak bisa mengubah apa-apa. Tapi kalau kita mintanya ke Allah, Allah dengan gampang merubah semuanya. Gitu. Itu Ya, tadi keuntungannya. Umi, yang tadi kita dicurhatin, saya ada beberapa teman, mungkin dia percaya ya, yang saya juga nggak ember kemana-mana. Dia curhatin masalah suami istri, Umi. Kadang-kadang sampai masalah diranjang ya. Saya itu bagaimana Umi? Kita mau cari solusi atau gimana gitu. Segala masalah suami istri itu ada beberapa bestie saya tuh curhat gitu. Kita gimana Umi? Ya, kita sarankan dia curhat ke ahlinya aja. Misalnya yang menyangkut hukum agama, curhatkan dengan ahlinya. Yang menyangkut hukum misalnya psikologis ya,
ke ahlinya, yang menyangkut hukum ke ahlinya. Jadi jangan kita yang nampung semuanya, karena urusan kita juga banyak. Jadi kita arahkan kayak gitu. Coba deh kamu ketemu ini deh, ini dia bagus loh gitu. Saya yang temen saya curhat dia pingin menggugat suaminya, saya arahkan gitu. Di IG ada psikolog bagus loh, ada beberapa. Saya kasih referensi kayak gitu. Jadi saya eh, cari-cari dulu, kemudian saya kasih ke dia ya. Coba dia mau yang mana. Kalaupun ujung-ujungnya dia nggak ada yang mau karena merasa nggak percaya pada orang yang baru dikenal ya. Cuman kita berusaha mengarahkan dia untuk mencari solusi. Kalau dia hanya cerita ke kita, kan dia nggak dapat solusi apa-apa. Apa mungkin kita mendatangi suaminya, terus menasehati suaminya? Kan enggak. Tapi ketika dia konsultasi dengan psikolog atau dengan konsultan agama gitu ya, rumah tangga yang sakinah gitu kan. Nah itu dia bisa dapat solusi dan mungkin suaminya bisa nerima. Seperti Udah itu. Umi, saya udah saran ke psikolog, dia udah ke psikolog, Hmm. tapi kan kalau ke Hmm. psikolog itu ngomongnya kan nggak sering ya. Jadi kita nggak juga Hmm. mau dianggap Nah, mengabaikan teman. Jadi dia masih perlu curhat gitu. iya. Ternyata Nah, masih gini gitu kan. Nah, kita sarankan lagi sekarang coba deh kayak saya gitu. Saya tuh kalau udah apa-apa curhatnya ke Allah loh. Saya merasa nyaman curhat ke Allah karena satu nggak ada yang bocor, dua dapat penyelesaian, tiga sayanya lebih tenang. Nah, kita motivasi dia kayak gitu. Nanti kan dia akan terpengaruh tuh dengan omongan kita. Oh, bener juga ya gitu. Saya akan coba deh curhat ke Allah. Terus kalau curhat ke Allah ngomongnya kapan? Pakai bahasa apa? Disuruh pakai bahasa yang dia pakai ya. Iya. Pakai bahasa daerah juga kalau dia pengen nggak apa-apa, nggak masalah kan, yang penting di luar sholat ya gitu. Iya, benar. Jadi ketika kita suruh kayak gitu terus dia menangis-nangis di hadapan Allah, itu dia dapat banyak keuntungan ya, dia tenang, rahasianya terjaga dan akan dapat penyelesaian langsung dari Allah. Iya. Seperti itu. Ya, dulu para sahabat ketika sendalnya putus aja tuh ngadu ke Allah. Jadi mereka sendalnya putus. Sendalnya kan nggak kayak sendal kita ya, sendal terompah zaman dulu. Mereka sholat sunnah, habis sholat mereka, ya Allah, sendal hamba putus, minta gantinya ya Allah. Kedengarannya konyol ya, Iya. tapi itulah yang Allah suka tuh yang kayak gitu. Kan sering-sering minta ke Allah itu Allah suka gitu. Saya Orang aja masak saya belum pernah sendal saya hilang ngadu ke Allah, belum pernah beneran. Karena ketika sendal hilang itu kepikirannya beli sendal lagi gitu ya, nggak kepikiran ngadu ke Allah. Tapi para sahabat itu sampai kayak gitu, kata Rasulullah, benar tindakan kalian tuh benar, sampai hal yang remeh-temeh aja Allah suka kita ngadu gitu. Jadi kalau uang tinggal sedikit gitu ya, jangan jangan galau, minta aja ke Allah ya. Nanti Allah akan kasih penyelesaiannya. Apapun itu Allah akan kasih penyelesaiannya ya. Insya Seperti Allah, itu. makasih Ustazah. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh, uang habis bukan minta suami ya? Itu Tapi kalau salah belum satunya, waktunya bagaimana? salah satunya. Ini tinggal tergantung kalau yang model suami gajian Penyayang. ditransfer 100% ke istri, mau minta lagi belum tanggalnya kan tetap aja belum ada ya kan? Ya kan? Kecuali kalau yang modelnya memang uang dipegang suami, kita dikasih habis dikasih. Nah, ya minta lagi. Tapi kalau yang model gajian 100% terus dikasih bukti transfernya ya, nih udah ditransfer semuanya gitu. Nah, ada dia yang minta sama kita ya. Iya, benar. Iya. Umi Karena dia maaf nggak ya. mau pusing, yang pusing istrinya aja gitu Ya, kan. benar-benar. Itu Umi maaf, yang topik tadi kalau saya juga kebetulan semua dikasih ke saya, itu kita apa-apa nggak minta izin lagi kan? Berarti dia udah percaya dong. Iya, cuma dipastikan yang mana uang belanja untuk kebutuhan keluarga, mana yang memang buat kita. Kalau Oke. dia bilang ini uang belanja ya untuk keluarga, berarti kita hanya hak guna, bukan hak milik. Nggak boleh tuh kredit panci lah, apalagi sampai kredit mobil. Iya. Tapi nggak dibedain Nggak Umi. boleh dari Nggak. situ. Tapi kalau dia bedakan, misalnya dia kasih terus itu yang segininya buat kamu lah, buat kamu mau jajan lah, mau apa, mau jalan-jalan sama teman-teman kamu. Nah itu yang hak hak milik. Itu nggak dibedain Umi, karena nggak mau pusing kali ya. Jadi nggak dibedain. Hmm. Jadi Kalau plek udah gitu aja. Jadi nggak ada bilang untuk kamu berapa apa enggak. Jadi itu boleh nah, ya. udah boleh lah jalan-jalan pakai.
Kalau yang modelan kayak gitu kan berarti dibebaskan gitu, ya. Iya, jadi udah nggak dosa ya. Nggak perlu, malah kalau dikit-dikit minta nanti akhirnya dia jadi Pusing ini ya. ya, udah dikasih masih ribut minta apa lagi gitu kan. Ya gitu, karena memang beda ya, apa, susunan otak laki-laki sama perempuan tuh beda gitu, yang padahal kadang si istri ngomong-ngomong begitu kan cuma pengen diperhatiin aja gitu ya, Ya, tapi si pengen suami motivasi. nanggepinnya sewot gitu, nanggepinnya Ya, udah ribet. dikasih semua masih aja minta apa lagi sih gitu kan. Iya, Padahal tujuannya nggak seperti itu. Nah nggak itulah perhatian. perlu ada yang ngalah ya intinya. Makanya disuruh tuh ngobrol yang nggak perlu. Temen kita dia lagi punya masalah loh gitu. Gini begini begini. Kalaupun kita nggak memberi solusi buat teman kita, tapi kita disuruh ngobrol aja gitu. Ya. Tapi berarti kita nggak boleh dong, Umi, ya. Saya disukatin teman, saya cerita sama suami saya nggak boleh ya. Ya kalau udah hal-hal yang sensitif jangan. Dan ingat ya, kita tidak boleh ngomong aurat teman kita ke suami kita. Gimana Auratnya Gimana dia. maksudnya? Aurat teman perempuan kita ke suami kita tuh nggak boleh kita ceritain. Misalnya? Jadi misalnya nih Badannya kita habis ketemu, bagus. nah apa kita ngomong ke suami kita, dia sampai sekarang badannya masih langsing loh, perutnya rata, rambutnya tebel, nggak rontok kayak aku. Jangan sekali-kali, nggak boleh Oh, apapun. Ada Kecuali sebabnya. memang si teman kita ini tidak berhijab, suami kita ngelihat sendiri itu urusan lain. Tapi kalau yang dia nggak tahu jangan dicerita-ceritain. Terus kelebihan dari teman-teman kita yang perempuan juga nggak boleh cerita-ceritain. Nanti terngiang-ngiang tuh sama dia. Dan itulah yang membuka pintu setan. Iya. Ketika oh, terngiang-ngiang, nanti ketika ngelihat kita, akhirnya dia membandingkan. Oh, kamu nggak kayak teman kamu ya? Ya, terus kita nanya teman yang mana waktu itu kamu ceritain. Nah, itu jadi pemicu akhirnya ada konflik suami istri. Padahal awalnya dari cerita-cerita yang ringan-ringan. Gitu. Iya. Ya. Kadang kita muji, Umi, misalnya kita bilang, ih sabar banget dia tuh kelakuan lakinya kayak gitu, dia sabar banget. Karena kan muji, padahal kan. Iya, padahal kalau buat laki-laki suka salah ini juga ya, salah terima gitu ketika ada info-info kayak gitu. Gitu. Atau ada teman Umi, kita sakit, kasihan loh gara-gara sakit rambutnya rontok gitu ya. Itu nggak perlu diceritain. Jadi yang sifatnya aura tertutup, suami kita nggak tahu ya udah biarin dia nggak tahu. Kecuali kalau dia memang membuka aurat dan ya semua orang ngelihat auratnya dia gitu tuh lain lagi. Nah itu kadang saya lagi jalan di luar gitu ya Umi berdua. Itu malah saya suka yang kayak nyodorin ke dia gitu. Jadi saya bilang Kamu, lihat kamu, lihat sebelah kanan seksi banget. kamu. Iya sama, aku juga kayak gitu. Kalau aku malah aku perhatikan matanya. Kadang-kadang itu tuh seksi banget tuh. Kalau Iya yang kan? bening tuh saya perhatiin matanya ke sana nggak? Kita malah suruh kasih lihat dia Iya malah gitu. disuapin. Itu biar Gak biar boleh ya Umi? kenapa? Biar kenapa disodorin? Maksudnya Iseng Nggak dipancing-pancing tahu, atau aja, kayak kayak iseng aja bercandain Umi aja. gitu. iseng Kayak Iseng iseng pengen aja. gitu. tahu responnya. Nanti kalau responnya positif gimana? Nyesel nggak? Kayak Nggak tahu biasa juga aja deh. sih, selama ini biasa aja sih ya. Ya kita nggak perlu terlalu ini ya. Tapi maksudnya ketika jalan di luar itu, contohnya gini dah, paling gampang kita jogging. Kita pakai baju rapi, yang sekeliling kita coba pakai baju super minimalis ya, kayak daleman kita gitu yang dia pakai ketika jogging. Itu jangan kita malah ngompor-ngomporin, jangan, karena ngelihat itu aja dia udah pusing. Mau ngasih dosa itu, jangan kasih dosa dong. Nah, jadi ketika ada yang kayak gitu, kita jangan 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 malah, dia seksi loh. Itu jadi dia yang udah pusing tambah dapat info dari kita gitu. Ya, jadi ketika ada kayak gitu, terus dia responnya misalnya, wah kelihatan nih mukanya udah berubah nih, berarti dia lagi berusaha jaim ya di depan istrinya gitu ya. Nah, kita alihkan perhatian dia. Kalau perlu kita pindah tempat gitu. Ya, karena buat laki-laki itu ngelihat, ya kan dulu ada kisah Imam Syafi'i ya, yang melihat betis wanita aja tergoda gitu. Tergoda bukan syahwatnya ya, tapi artinya hafalan beliau tuh sesaat hilang gitu. Saya ngelihat betis doang, dan betis tersingkap doang, bukan yang kayak sekarang pakai rok mini ya. Betis baju gamis tersingkap doang. Itu laki-laki tuh kayak gitu, apalagi yang ya kayak sekarang lah nauzubillah min dzalik ya, yang
sudah seperti tidak berbusana gitu. Ya. Jadi jangan justru Odorin. dikompor-komporin lah istilahnya gitu ya. Padahal sih maksud kita bercanda, tapi kalau laki-laki nerimanya belum tentu bercanda. Bisa jadi itu masuk tuh di otak kecilnya. Ya, kayak gitu. Umi Repot. mau nanya dong, Umi. Mm-mm. Mm-mm. Kalau misalnya kan tadi balik lagi yang gibah tuh, Umi. Misalnya nih Mm-mm. ya, kita kan dulu zaman masih dulu kan masih muda kan, ya mungkin banyak Iya. tuh Umi ngomongin orang gitu misalnya ya, Umi. Nah itu gimana ya, Umi? Kita caranya minta maaf sama dia, apa kita bertaubat aja, apa gimana, Umi? Maksudnya kan nggak mungkin Umi nanti tiba-tiba kita datang, Nih, maaf ya, saya dulu pernah ngomongin kamu mm-mm. gitu. Nanti yang ada Yang kan ada, hubungannya yang jadi ada nggak baik tuh. malah berantem habis itu ya. Iya, dan sebaiknya gimana ya, Umi? Kayak lebaran deh, lebaran coba. Berani nggak kita ngomong kesalahan kita ke orang yang ini? Paling kita maaf lahir batin ya. Padahal dalam hati kita tahu ya, dalam hati kita bergumam. Kita pernah ngomongin dia, kita pernah begini, karena Iya, begini. Tapi kita nggak berani ngomong karena memang ya itulah yang menyelamatkan kita gitu. Jadi penyesalan kita, tobat kita, istighfar kita, ya kita minta ke Allah supaya tidak kembali lagi ke masa lalu gitu. Punya kesukaan bergibah. Karena memang gibah itu menyenangkan gitu. Katanya kan kalau di Indonesia tuh gosip itu fakta yang tertunda. Nanti juga jadi fakta ya. Dan bahkan bisa gara-gara gosip emang beneran jadi fakta gitu. Orang yang tadinya tidak bercerai karena digosipin terus akhirnya bercerai beneran. Nah, itu kan jadi hancur gitu ya. Tatanan keluarga yang harusnya berjalan normal akhirnya hancur gara-gara sekelilingnya bergosip seperti itu. Dan parahnya mereka cari makan dari situ. iya. Nggak usah bilang jangan. Kenapa Mbak? Loh, Umi, kadang-kadang kan memang kalau saya kan orangnya suka kepolosan dulu, Umi. Jadi misalnya orang nanya dikit tuh saya suka cerita gitu. Padahal sebenarnya mungkin nggak niat gitu loh, Umi. Nah itu kadang-kadang saya suka, aduh ngapain ya cerita gitu. Kadang-kadang dipancing sedikit tuh kayak ngomong gitu loh, Umi. Makanya kita banyak-banyak istighfar aja ya, Umi ya kalau gitu Iya, ya. banyak istighfar. Jadi ketika kita banyak-banyak istighfar, nanti fokus kita teralihkan sehingga kita nggak terlalu polos lagi gitu, Mbak. Oh, iya, Umi. Iya, saya ingat waktu saya kuliah, dosen saya bilang orang dewasa itu semakin bertambah umurnya, semakin banyak tidak jujurnya. Karena apa? Ya itu tadi untuk menjaga image-nya dia gitu. Artinya kepolosan itu tadi kan Mbak Astari bilang waktu saya muda. Sekarang enggak kan? Nah, itu jadi Mudah. bertambah umur itu Tambah kita umur akan ya. berubah. Iya, Jadi pengaruhnya bertambah umur harusnya begitu memang jadi positif gitu. Ya, iya. Ya baik, seperti Umi. itu. Ya. Ustazah, Mm-mm. kalau bulan puasa, kalau kita nggak pernah bertarawih dosa. Enggak dosa. Harusnya Itu kan dia sunat ya. sunnah. Dia Sunat. sunnah. Cuma rugi aja. Ya, tapi Cuma kan rugi Kak Julia. saya salah, teman ada teman yang suka bilang, oh kok nggak salat tiap hari ya, gitu. Salat tarawih sendiri juga bisa. Iya. Salat aja tarawih sendiri. Misalnya kita lagi tidak memungkinkan berjamaah di masjid, salat sendiri di rumah. Ya, bacaannya ya seperti yang kita bisa, baca surat-surat pendek. Karena Ya, rugi kalau di kita rumah nggak. ngantuk deh Ustazah. Hebat deh ngantuknya. Ya ampun. Kalau ngantuk, tidur dulu, pasang alarm. Hmm. Jadi misalnya tidur sebentar, 1 jam, 2 jam, pasang alarm. Kalau niat, nanti alarm bunyi atau nggak bunyi, kita akan bangun. Terus sholat tarawih. Dan sholat tarawih sendiri itu kan bisa kita atur kecepatannya ya. Artinya bacaannya sesuai yang kita mau, yang kita bisa. 11 rakaat jadi lebih cepat gitu kan. Sampai setengah jam udah selesai. Jadi Paling bukan 3 kali seminggu pergi masjid. yang tidak dosa tapi rugi. Iya ya. Iya. Tapi enak kalau di masjid ya Ustazah ya. Nah, itulah Rasa syiar. segar. Syiar itu luar biasa pengaruhnya ke kita. Seperti itu. Ya. Tapi kemarin saya pergi satu masjid tuh dia nggak ada salawat Nabi di antara sholat-sholatnya itu. Banyak ke masjid ada salawat Nabi, saya suka itu. Jadi merasa Nah, itu pulang aja Ramadan. ke Indonesia, Kak Julia. Pulang aja ke Indonesia itu banyak. Ya sini enggak saya lain. Kalau di Indonesia itu kebanyakan
ininya selingannya. Oh, enak dengarnya. Jadi ya Suasananya memang jadi ini ya, asik. jadi ramai gitu Ya, suasananya, beda ya. ya, Itu sah-sah bagus. aja selama dibacanya di luar sholat kan nggak ada masalah gitu. Ya. Ya. Nanti Sini Mbak-mbak banyak kalau hmm, kalau di enggak sana enggak ya? Ya. enggak tahu, cuman satu masjidnya aja yang saya pergi. Saya suka ganti-ganti masjid. Hmm, Sini iya. banyak masjid lama, Ustazah. Ada Hmm, masjid Aceh, saya di Penang, masjid Aceh itu udah ratusan tahun. hmm. Seperti Sekarang. itu ya. Alhamdulillah. Ya tinggal kita nyamannya ada di masjid yang mana kita bisa pilih ya. Kan ada istilah tarling ya, terawih keliling. Jadi cari nih masjid yang mana, yang mana, yang mana gitu ya. Apakah? Iya. Ya kalau saya tuh pengen banget iktikaf di Masjid Jogokarian yang di Jogja, belum kesampaian. Di Jogja, Ya, oh itu. iya, itu yang menyediakan buka bersama 4.000 porsi ya setiap hari. Ada yang pernah Oh, ke sana nggak? Itu masjidnya kecil. Saya tahun lalu bulan Mei itu ke sana. Masjidnya kecil, tapi hmm. Masya Allah ya. Apa namanya? Mau, bukan hanya masjid yang makmur, tapi ribuan orang tuh makmur dari masjid itu. Luar biasa. Itu Masjid masjid Jogokarian. tua ya, Ustazah? Enggak sih, bukan masjid tua. Enggak. Dia Oh, masjidnya Muhammadiyah. oh, Oh, Kalau pantas. saya itu bukan orang Muhammadiyah secara organisasi mutlak. ya, tapi saya mengagumi memang masjid-masjid Muhammadiyah tuh rata-rata berprestasi gitu dan banyak Iya, iya. manfaatnya buat masyarakat. Ya contohnya Jogokarian ya. Bahkan Unik. Jogokarian itu punya tagline setiap malam infaknya itu harus nol. Bukan Maksudnya? dihambur-hamburkan oleh pengurusnya, tapi untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat itu harus nol. Dan Masya Allah ya, 3.000 paket buka puasa itu berapa dananya? Malam ini harus nol, besok mereka udah dapat lagi. Malam ini nol, besok udah dapat lagi. Kalau Masya kalau masjid-masjid yang lain kan kebanyakan pakainya segini ya, kita sisain buat besok gitu kan. Kalau dia nggak dinolin lagi, Oh, kok nolin lagi, gitu tapi ya? dapat terus. Ah, saya ke sana tuh Karena saking saking ini ya, maksudnya gimana sih strategi mereka gitu. Ternyata masjid kecil tapi dampaknya luar biasa ya. itu Taza kata 1,8 M satu bulan. Saya lihat di YouTube kemarin ya itu. Oh, Karena 1,8 M untuk buka puasa itu satu bulan. Mm-mm. Dan Itu apa? saya ya waktu ke sana ngejar sholat subuh berjamaah, belum sampai masjid, mobil kita tuh udah nggak bisa masuk ya. Kita cuma pakai mobil Avanza Kecil. kalau nggak salah ya, mobil kecil berenam. Kita jalan dari rumah tuh jam 3 ya, karena jarak berapa kilo gitu dari rumah yang kita nginap. Ternyata jarak berapa ratus meter itu sudah penuh manusia. Dan itu hari biasa. Terus kita Barakah. nggak dapat di masjid, kita dapat di ruang tambahan di lantai 2. Hanya lantai 2 kita disuruh naik lift. Masya Allah. Ibu-ibu silakan naik lift, jangan lewat tangga supaya nanti ibu-ibu tidak kelelahan. Masya Allah ya, cuma naik ke lantai 2. Diarah-arahkan, jadi ada yang mengarahkan itu di hari biasa bukan Ramadan. Makanya kepingin banget Ramadan di sana seperti apa Masya gitu Allah. ya. Ya, terus ya, ya. untuk menjemput lansia, mereka itu punya Luar kendaraan khusus. biasa. Jadi lansia-lansia yang mau sholat berjamaah dijemput. Kayak mobil golf itu ya. Mereka jemput tuh tetangga-tetangga yang ada di rumah itu ada lansianya dijemput satu-satu, diantarkan sampai ke lift ya. Nanti di lift ada yang ini lagi ada operatornya lagi sampai si lansia sampai di ruangan bisa sholat tanpa kesusahan. Allah Itu sampai Jogja Solo ya, Ustazah? Oh Jogja. enggak, Jogjanya. Solo. Enggak, Jogja ya. Ini, Jogja. ini pada mau pulkam ke Indonesia nggak? Nah, Oh, jalan-jalan lah itu ke yang Jogokarian. besar tuh ya, Ustazah. Ustazah itu yang besar itu ya, masjidnya. Bukan masjid Oh, itu. Ini ada masjid kecil. lift. Liftnya juga kecil. Oh, makanya Liftnya saya juga pikir kecil. ada lift. Heeh. Dan Unik. waktu saya ke sana itu kan antara Syawal ke Zulqa'dah ya, belum Zulhijjah. Tapi antrian hewan kurban itu udah puluhan orang yang ngantri. Wah, Padahal masih di akhir Syawal baru mau ke Zulqa'dah gitu ya.
udah ngantri orang tuh mau berkurban di situ. Gitu. Masya Jadi Allah. Masya Allah tuh yang Ya, benar-benar Ustaz, mm, Universitas Muhammadiyah juga memberikan paket buka bersama untuk mahasiswanya. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hebat itu, iya, kayak drive-thru gitu. Jadi dia iya. sediain, tinggal anak-anak naik motor gitu. Hebat emang Muhammadiyah. Ya. Ustazah, Jadi ini tanpa Umi, tanpa bermaksud membanggakan Umi, satu ormas ya. Umi, Mm-mm. gimana kalau di Indonesia itu berarti kalau kita mau ikut Muhammadiyah atau NU tuh itu gimana? Maksudnya kita harus kita harus bilang gitu, oh saya Muhammadiyah, atau kita diam-diam terus tapi ikut aja apa gimana sih? Gimana sih itu? Kalau kita mau jadi anggota aktif, ya kita punya komitmen ya, datang ke mereka. Kita mau jadi anggota aktif, kita mau turut bersama mereka. Kan istilahnya itu perserikatan ya, Perserikatan Muhammadiyah. Kalau mau jadi anggota aktif. Tapi kalau kita ingin jadi simpatisan aja, ya kita namanya simpatisan ya, kita mengikuti mereka tanpa perlu ada administratifnya gitu. Administratif kan kayak jadi anggota gitu kan. Nah, kita ngikutin kebijakan mereka, ngikutin fatwa mereka gitu. Jadi Ya. saya juga baru tahu kalau kakak saya tuh kayaknya Muhammadiyah, karena Mm-mm. setiap kalau misalnya ada perbedaan apa namanya Lebaran gitu, dia ikut yang Mm-mm. Muhammadiyah gitu. Jadi oh, jadi saya baru tahu oh dia Muhammadiyah gitu kakak saya gitu. Tapi baru dua atau 3 tahun ini sih. Kalau kan Ya. berapa kali Lebaran kan memang Muhammadiyah selalu apa, dengan NU lain ya, berbeda ya. Ya karena Kalau perbedaan cara hitung ya. Yang satu pakai iya, hisab, yang satu pakai ru'yatul hilal gitu. Metodenya beda, akhirnya iya tahun kadang ini sama, juga kan ya. kadang beda. Mm-mm. Tahun ini Kadang juga sama. kan ya Umi ya. Iya, iya, seperti Kalau Tapi itu. kalau 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 nanti kakak saya datang ke sini, kan di sini sebenarnya sama dengan NU ya. Maksudnya Hmm. lebarannya gitu. Lebarannya kita tanggal 20 ya, 20 Atau atau berapa? 20 atau 21. Heeh. 20 kan 21. Iya, jadi 19 kakak saya 20. tuh kan dia mulainya eh, setelah hari pertama kita di sini, dia baru mulai gitu. Jadi hari kedua gitu di sana kan ya. Kalau Muhammadiyah ya Umi ya. Jadi Bukannya, kalau dia bukannya datang ke duluan sini, Muhammadiyah. Duluan Kemarin itu Lebaran. bukannya duluan. Duluan Lebaran. Ramadannya dulu. Ramadannya jadi kan duluan mereka. Jadi Lebarannya oh, duluan. jadi lebarannya dua. Nah, kalau misalnya di sini kan berarti lebarannya setelah gitu. Gimana Iya. tuh? Jadi Ya Sehari. tunggu, dia ikut mana? ya tinggal ini aja ya, tinggal apa sih mengikuti rilis dari Muhammadiyah di sana. Tapi Jadi kalau kita berarti di sininya udah buka gitu. ya Sementara kita semua di sini masih puasa. ya kalau di sana memang Muhammadiyah di apa di tempat Mbak Silvi itu sudah mengadakan sholat Id ya bisa diikuti. Cuma Biasanya masalahnya ikut sudah ada atau belum. Saya itu juga loh. belum. Si Mbak, maaf Pak Ustazah, itu Nita, bisa tanya Nita. Nita kan pengurus Muhammadiyah. Oh iya iya. Bisa tanya Nita. Seperti itu. Ya. Jadi Jadi satu keluarga lain-lain nggak apa-apa ya Ustazah. nggak Yang satu apa-apa. udah apa Lebaran, yang satu belum gitu ya. Nggak apa-apa, asal jangan Asal yang puasanya saling tabah. baku hantam ya. Puasanya Kan tabah. pernah kan tuh sampai mengancam-ngancam mau memenggal warga Muhammadiyah ya, karena dia nggak Oh terima. siapa? Adalah orang Indonesia Oh. ya, dan dia itu Alhamdulillah kalau di sini alhamdulillah kan karena nggak ada ormas jadi memang ikut pemerintah aja jadi selalu ya semua sama. iya iyalah heboh ya. gitu ya. Sudah ya ibu-ibu, sudah jam 12:30. Azan ya. Udah Udah zuhur. dari tadi azannya. Nanti kalau diterusin tahu-tahu udah jam berapa ini ya. Di sini Ya. baru Ustazah. Juga Di sini udah baru. ada. Berbuka, tahu-tahu berbuka. Ya. Iya. Saya kalau ikut waktu di sana nanti bingung bukanya jam berapa. Ya kan. Insya Allah besok Udah kita azan masuk ke juz 27. 27 28 ya. 27-28.
Terus 728. untuk saya mau tanya, kalau khatam Quran doanya itu pakai yang ada di halaman terakhir Al-Quran atau ada lagi kalau khatam Quran tahun sebelumnya? Pakai doanya yang mana? Ikut ustazahnya kita. Ikut ustazahnya. Oh, ya udah. Ya, Berarti nanti Ustazah saya Linda aja. saya ini aja ya, saya foto yang dari karena kan biarpun di Quran kita masing-masing ada doa khatamnya, nanti jadi beda-beda kalau tidak satu ini nggak diseragamin ya. Jadi nanti saya Iya. foto, saya kirim aja ke Mbak Putri gitu. Iya, baik. Ya, Insya Allah. Terus ada DC-nya juga kalau di sini ibu-ibu tuh senang DC kalau khatam Di Quran sini pakai juga. putih-putih. Di Saya sini tadi nih pakai jilbab putih karena wudhu lagi ganti jilbab. Baju putih, jilbab putih ya. Saya cari biasanya kita juga putih. Nah, gitu. Online pakai jilbab putih juga boleh lah ya. Iya, pakai hijab putih insya Allah. Iya, baik ya. Kita cukupkan ya ibu-ibu, kita tutup tadarus kita hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Umi, wabarakatuh. jazakallah khair. Jazakallah Terima kasih. khairan. Umi. Maaf Terima lahir kasih. batin semuanya. Maaf lahir batin semuanya. Ya, sampai satu. Ketemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya sama Mbak Silvi ya, Mbak? Enggak di cloud seperti biasa. Oh enggak, maksudnya di stopnya sama Mbak Silvi. Tadi ya belum, ini baru mau stop tapi mau live Baru mau meeting aja sekalian ya. Nggak Oh, usah di otomatis. Kayaknya stop deh, Mbak. Oh, udah stop ya? Enggak, kayaknya harus di stop baru live. Oh, gitu-gitu. Oke, Sebentar. bye-bye. Loh, kok nggak ada stopnya ya? Di more, Oh, di ini. Oh ya, oke. recordnya diklik lagi ada stop. Oke.